Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Konitatilla, dari kelas akuntansi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu tajwid. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan. Pengertian lain dari ilmu tajwid ialah menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sempurna dari tiap-tiap bacaan ayat Al-Quran. Para ulama menyatakan bahwa hukum bagi yang mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah, tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib kepada lelaki dan perempuan yang mukallaf atau dewasa. Membaca Al-Quran itu termasuk ibadah dan karenanya harus sesuai ketentuan. Ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, surah Al-Muzammil ayat 73. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Salah satu hukum tajwid yaitu ada nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi 4 bacaan, yaitu idhar halki, idgham, iklab, dan ikhfa hakiki. Yang pertama yaitu idhar halki. Menurut bahasa, idhar berarti menampakkan jelasnya, sedangkan halki itu berarti tenggorokan. Jadi dari sini bisa kita ketahui bahwa huruf-huruf idhar adalah huruf-huruf yang makhorijul hurufnya atau tempat keluarnya huruf berasal dari tenggorokan. Sedangkan menurut istilah, idhar berarti apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf idhar halki. Huruf idhar halki itu ada 6, yaitu alif, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Cara membacanya itu harus jelas dan tanpa berdengung. Bacaan nun sukun dan tanwin yang kedua yaitu ada idgham. Pengertian idgham secara bahasa itu berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Adapun pengertian idgham secara istilah yaitu memasukkan huruf mati pada huruf yang berharokat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu yang bertasydid. Idgham ini dibagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah yang pertama yaitu idgham bigunah. Idgham bigunah yaitu masukkan huruf nun mati atau tanwin pada huruf berikutnya disertai dengan mendengung. Idgham bigunah itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Jadi apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu keempat huruf idgham bigunah tersebut, maka cara membacanya itu harus diidghamkan atau memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Yang kedua yaitu ada idgham bila gunah. Idgham bila gunah yaitu memasukkan huruf nun mati atau tanwin pada huruf berikutnya tanpa disertai dengan mendengung. Huruf idgham bila gunah ada 2, yaitu lam dan ro. Jadi, apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari kedua huruf idgham bila gunah, maka itu cara membacanya itu memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua dengan tanpa dengung. Hukum nun mati dan tanwin yang ketiga yaitu ada iklab. Iklab secara bahasa berarti merubah sesuatu dari bentuk asalnya. Adapun pengertian iklab secara istilah yaitu merubah bunyi nun atau tanwin
merubah bunyi nun mati atau tanwin dengan bunyi mim yang disamarkan, disertai dengan suara mendengung. Huruf iklab itu hanya ada satu, yaitu ba. Maka apabila ada huruf nun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwin dirubah pengucapannya pada huruf mim yang diucapkan dengan dengung dan disamarkan sepanjang 2 harokat. Yang keempat yaitu ada ifa hakiki. Ifa secara bahasa berarti samar. Adapun secara istilah adalah mengucapkan huruf dengan sifat di antara izhar yaitu jelas dan idgham yang berarti masuk tanpa tasydid dengan mempertahankan gunnah atau dengung. Huruf ifa itu ada 15 yaitu zad, dal, zal, ha, ta, sa, to, zo, sod, do, sin, shin, kaf, kof, ka, kof, fa. Praktek membaca tajwid itu yang pertama ada izhar halki. Cara membaca izhar halki itu harus jelas. Contohnya seperti hasidin idza salamun hiya jannatin aliyah ata'an hisaban ajrun ghairu mamnun dzarratin khaira. Jadi semuanya itu harus dibaca jelas tanpa dengung. Yang kedua yaitu ada idgham bi gunnah. Contohnya yaitu hisam yasira amilatun nasibah bisultanim mubinin khairu wa ambaqa ayyafqahuhu lan nadkhulaha amman min warai. Idgham yang kedua yaitu ada idgham bila gunnah. Contohnya yaitu khairul laka ghafurur rahim. Jadi huruf yang pertama itu harus masuk ke huruf yang kedua dengan tanpa dengung. Hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga yaitu ada iklab. Iklab itu cara membacanya yaitu seperti mim. Contohnya jazaa'an bima. Yang terakhir yaitu ada ifa hakiki. Ifa hakiki itu harus dibaca samar. Contohnya yaitu wa antum wal unsa fa anjaynakum andada am lam tunzirhum anzalna wa tansawna kaifa nunshiruha. Dan selanjutnya ifa itu intinya harus dibaca samar dengan dengung. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.